disuruh ngisi biodata itu seperti ini, nama lengkap dan lain sebagainya, terus keluarganya, nama ayah, nama ibu dan lain sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Radar Edukasi bersama saya Novi Febriani, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan tips-tips atau gimana sih alur pendaftaran KIP kuliah SNBT, jalur SNBT hingga lolos. Gimana sih? Nah, sebelum masuk ke situ, oke, kita masuk dulu. Apa sih itu KIP kuliah? Pengertian KIP kuliah, kita sering dengar KIP kuliah itu apa sih gitu. Sering mungkin bagi teman-teman yang masih SMA itu masih asing ya, apa sih itu beasiswa KIP kuliah. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. KIP kuliah adalah bentuk bantuan keuangan pemerintah yang ditawarkan kepada lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang menunjukkan potensi akademik yang kuat tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, perlu digarisbawahi, KIP kuliah ini diperuntukkan untuk siswa SMA yang mau mendaftar perguruan tinggi nih, Yang pertama, syaratnya dia harus dari keluarga yang kurang mampu. Dan yang kedua, siswa tersebut yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi itu mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik. Begitu teman-teman, kurang lebih pengertian KIP kuliah seperti itu. Oke, next. Nah, ini SNBP. Nah, SNBP, maaf ya, ini tipe SNBP. SNBP itu adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan tes. SNBT adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan tes. Ini judulnya salah ya teman-teman, harusnya SNBT ya teman-teman. SNBT adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan tes. Jadi ada SNBP, ada SNBT. SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tapi di sini kita akan bahas caranya, alur pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNBT yang jalur tes teman-teman. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita ke alurnya seperti apa. Yang pertama, untuk mendaftar KIP kuliah yaitu mendaftar secara mandiri di sistem online KIP kuliah. Nah, linknya sudah kami terapkan di layar ya teman-teman. Boleh dicatat, boleh langsung dikunjungi linknya. Bisa dicek-cek di sana, banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman dapat. Oke, selanjutnya, nah, ketika sudah memasukkan link tadi ke Google Chrome atau yang lainnya, itu tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini diperintahkan untuk memasukkan nik, NISA, NPSN, dan alamat email yang aktif. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini nik, NISA, NPSN, terus email yang aktif, email kita ya teman-teman, jangan email orang lain. Tentunya harus aktif. Oke, selanjutnya sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi nik, NISA, dan NPSN ke Dapodik Kemendikbud. Jadi yang sudah kita masukkan tadi teman-teman, data kita tuh akan disinkronkan. Bener nggak sih? Ini siswa ini tuh mempunyai nik ini, terdaftar di sekolah ini, bener apa enggak? Kalau nanti salah, itu tidak akan menerima email teman-teman, dan di situ ada keterangan bahwa nik atau NPSN salah gitu teman-teman. Jadi di sana ada sinkronisasi ke Dapodik Kemendikbud. Oke, selanjutnya, nah setelah validasi berhasil, setelah sinkron tuh datanya tadi yang telah kita masukin, itu sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini teman-teman, kurang lebih tampilan emailnya ini seperti ini. Contohnya seperti ini, nanti kita dapat nomor pendaftaran, kode akses. Setelah kita mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, itu bisa kita gunakan untuk masuk ke akun KIP kuliah teman-teman. Oke, selanjutnya, nah setelah melengkapi berkas
tampilannya bisa seperti ini teman-teman. Nah ini ada penetapan nanti untuk terakhir ya teman-teman. Nah nanti kita disuruh ngisi biodata. Biodata itu seperti ini, nama lengkap dan lain sebagainya. Terus keluarganya, nama ayah, nama ibu dan lain sebagainya. Prestasi. Nah di sini teman-teman siapkan juga berkas prestasinya, karena di sini memang di akun KIP Kuliah ini ditanyakan prestasinya itu minimal 3, masukin prestasi kita. Terus rencananya ngekos atau tinggal di asrama atau gimana. Nah di seleksi ini teman-teman, bagi teman-teman ini kan kita lagi bahas SNBT ya teman-teman. Nah di sini pilih seleksi SNBT gitu teman-teman. Jadi di sini nanti ada pilihan SNBT, Mandiri, SNBP. Nah di sini pilih yang jalur SNBT. Oke, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi SNBT. Nah setelah biodata tadi di akun KIP Kuliah itu selesai semua, sudah memilih seleksi. Nah setelah itu, nah baru biasanya pembukaan oleh perguruan tinggi atau oleh pembukaan SNBT. Jadi KIP Kuliah dulu biasanya yang dibuka, baru SNBT. Nah setelah siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi SNBT, oke, next selanjutnya calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima. Nah setelah ngisi itu semuanya biodata KIP, terus SNBT. Nah calon peserta KIP Kuliah yang telah diterima di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon penerima KIP Kuliah. Jadi teman-teman semua, jadi kita keterima di perguruan tinggi belum tentu nanti kita keterima di KIP Kuliah. Itu harus ada tahapan-tahapan selanjutnya tergantung kebijakan dari perguruan tinggi yang teman-teman tuju gitu. Bisa tes wawancara atau ada tes-tes lainnya. Biasanya cuma tes wawancara sama pemberkasan, pengumpulan berkas ulang gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nah segitu saja teman-teman untuk alur pendaftaran KIP Kuliah dari awal hingga akhir pada jalur SNBT gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin lolos jalur KIP Kuliah, kami ada beberapa video mengenai tips-tips gimana sih cara lolos kuliah cara lolos KIP Kuliah di perguruan tinggi. Nah itu bisa teman-teman simak ya teman-teman. Mungkin hanya ini saja teman-teman. Jika ada saran atau kritik silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.